Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil dari percobaan kami. Perkenalkan, saya Muhammad Sangjahi Muharram dengan NIM 1602429. Saya Lutfi dengan NIM 1602429. Saya Raffi Akbar Manawi dengan NIM 1602419. Saya Dafa Tarik Samsudin dengan NIM 1602419. Saya Angela Merisha menjadi Sari Semangka dengan NIM 1002448. Yang pertama, kenapa kami memilih botol ini sebagai karena yang pertama bentuknya sangat unik dan kedua mudah dihitung. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan volume botol dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dan di sini kita menggunakan botol 600 ml untuk perhitungan kami gitu. Nah, ini adalah sketsa bentuk botol kita. Di sini kita sudah membuat sketsanya cukup detail, namun terdapat beberapa asumsi gitu. Yang pertama, asumsi di sini adalah tutup botolnya ini lurus gitu, karena kita menilai terdapat banyak sekali lengkungan yang sulit untuk kami cari fungsinya, sehingga kita mengasumsikannya seperti ini gitu. Dan yang kedua di sini adalah asumsi di dasar botol kita, yaitu bawahnya itu lurus gitu ya, sama seperti yang di atas kita bentuk lurus, karena di botol aslinya itu terdapat lengkungan-lengkungan itu yang sama seperti tadi, kita sulit untuk mencari fungsinya. Dan kita di sini sudah menetapkan titik nolnya di mana sebagai acuan, dan X-nya kemana, Y-nya kemana gitu. Dan X-nya adalah ke kanan botol, kalau Y-nya adalah ke atas botol. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Di sini adalah perhitungan kita. Terdapat beberapa asumsi, mungkin asumsinya sudah saya jelaskan yang ini ya. Bentuk botol tidak sesuai sama persis dengan botol yang asli. Terdapat beberapa asumsi gitu. Namun di sini ada asumsi yang pertama. Kita lihat bahwa semua perhitungan adalah metode kulit tabung. Jadi kita menilai kulit tabung ini lebih mudah dan efisien, menurut saya sendiri juga lebih efisien untuk menghitung luas dari botol ini, karena itu lebih mudah menurut saya. Dan ya, kita masuk ke perhitungan pertama di sini. Secara keseluruhan kita harus seperti yang dijelaskan oleh dosen kami, yaitu Ibu Elvira, untuk menghitung volume botol atau volume luas, volume semacam ini kita memerlukan 3 langkah gitu. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mengiris. Nah, di sini kita sudah mengirisnya menjadi bagian XI di sini ya, bisa dibilang XI saja gitu. Dan yang kedua, kita disuruh untuk menghampiri, dan di sini kita sudah menghampiri dengan sigma dan limit sigma di sini sudah menghampiri. Dan yang terakhir adalah dengan mengintegralkan untuk menghitung volumenya gitu. Dan kita sudah melakukan semuanya dengan hasil yang pertama ini adalah 45 pi per 8, atau jika dihampiri menjadi 17,67147 gitu. Langsung saja kita masuk ke yang kedua. Yang kedua di sini kita membagi si botolnya ini menjadi 2 bagian ya. Bagian kedua di sini. Bagian yang pertama adalah bagian yang ini, jika menjadi bentuk 2 dimensi itu menjadi persegi panjang ya. Di sini persegi panjang, dan yang satu lagi ini adalah fungsi. Nah, di sini kita mendapatkan fungsi yang ini, fungsi fx nih ya, ini fungsinya. Fungsi fx ini kita dapatkan dengan rumus persamaan parabola gitu. Dan kita di sini sudah menemukannya itu, mencari fungsinya itu memerlukan 2 titik. Yang pertama itu titik puncak di sini, yaitu 1,5,21,5, dan yang kedua adalah titik yang dilaluinya saja gitu, 3,25 dan 15,5 di sini ya. Dan kita sudah menghitung keduanya di sini, yang karena kita menjadi 2 bagian, kita menghitungnya dua-duanya gitu. Dan yang pertama itu 27 pi per 2, atau jika dihampiri 42,4115, dan yang satu lagi 483 pi per 16, atau jika dihampiri 94,833683. Dan jika keduanya digabungkan menjadi 6999 pi per 16, atau 137,24833 gitu. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Perhitungan yang ketiga. Nah, di sini kita mendapatkan fungsinya itu dari persamaan menghitung gradien. Bisa juga dengan menghitung gradien. Yang diperlukan adalah 2 titik saja gitu. Yang pertama titik sini, yang di 2,5, dan yang 2,5 dan 3,25 di sini.
Dan kita mengiris kedua-duanya lagi, menghampiri kedua-duanya lagi, dan mengintegralkan kedua-duanya lagi. Dan jika keduanya digabungkan, hasilnya akan menjadi 133 pi per 16 atau 26,1449 gitu jika dihampiri. Lanjut ke perhitungan keempat, yaitu di sini kita menghitung bagian keempat ya, bagian yang dilakukannya. Kita di sini sudah sama seperti tadi, mengiris, menghampiri, dan menghitung. Dan di sini ada hasil hitungan integral kita adalah 75 pi per 8 atau jika dihampiri 29,45243 gitu. Lanjut ke perhitungan kelima. Di sini sama. Nah, yang menarik di sini adalah perhitungan keempat itu sama perhitungan kelima itu sama dengan perhitungan ketiga. Di sini walaupun bentuk fungsinya beda, namun di sini volumenya sama gitu. Ini yang cukup menarik menurut kita karena bentuknya beda, namun volumenya sama gitu. Dan fungsinya juga beda karena yang satu mengarah ke atas dan yang satu mengarah ke bawah gitu. Dan di sini juga kita membagi menjadi dua bagian dan sudah mengiris dan juga menghampiri lalu mengintegralkan. Lalu jika keduanya digabungkan menjadi 133 pi per 16 atau 261449. Sama seperti nomor 3 tadi. Nah, nomor 3. Ya kan? Nah, kita lanjut ke nomor 6. Di sini nomor 6 ini maaf tidak dinomorkan gitu ya. Ketinggalan. Dan kita juga di poin nomor 6 di perhitungan nomor 6 ini sudah mengiris, menghampiri, dan juga mengintegralkan. Nah, di sini hasilnya adalah 507 pi per 4 atau 398,19687. Dan jika semuanya dijabarkan, di sini adalah hasil perhitungan semuanya itu adalah sebagai berikut ya. Hasil dari yang di atas tadi kita dijabarkan dan hasil perhitungan secara keseluruhan, total keseluruhan volume jika ditambahkan adalah sebagai berikut. 3233 pi per 16 ya, atau 634 sekian gitu satuan ya di sini karena kita bingung gitu satuannya apa, mau volume atau cm kuadrat cm kubik gitu ya. Jadi itu saja perhitungan keseluruhan botol yang kita hitung di sini. Mungkin terdapat beberapa kekurangan yang kita hitung dan juga beberapa kelalaian mungkin yang bisa ditemukan. Jadi kita cukup sampai di sini saja untuk perhitungan total keseluruhan volumenya, dan nanti akan dijelaskan lagi pusat total masanya ya, seperti itu. Terima kasih. Bye bye. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pusat titik massa dari botol yang telah kami pilih dengan menggunakan konsep integral. Di sini saya memiliki model 2 dimensi atau lamina dari botol yang kami pilih. Dan ukurannya tertera seperti pada gambar di sini. Kemudian, untuk menghitung luasnya, kami mengasumsikan daerah 1, 3, dan juga 4 merupakan daerah yang simetris. Dan luasnya bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan panjang dikali tinggi atau dikali lebar. Kemudian untuk menghitung pusat titik massa di sumbu Y, kami menggunakan rumus tinggi dibagi 2. Lalu untuk daerah yang kedua atau daerah ini, kami menggunakan perhitungan luas dengan rumus luas sama dengan pi dikali A dikali B, dengan A adalah jari-jari dan B adalah tinggi. Kemudian untuk rumus titik pusat massa di sumbu Y, kami menggunakan rumus 1 per luas daerah 2 integral dari minus A sampai A dari fx dx. Untuk daerah 1 bisa dilihat perhitungannya di sini. Yang didapatkan luasnya sebesar 7,5 cm kuadrat.
Kemudian untuk titik pusat massa di sumbu Y didapatkan 1,25 cm dan jika dihitung dari alas yaitu 22,75 cm. Di sini kami mengasumsikan bahwa titik pusat massa pada sumbu X itu sama dengan 0 karena pada pada garis tengah botol. Kemudian untuk daerah 2 bisa dilihat perhitungannya seperti ini, yang kemudian didapatkan luas sebesar 30,62 cm kuadrat dan titik pusat massa untuk sumbu Y yaitu sebesar 4,19 cm atau jika dihitung dari alas 19,69 cm. Lalu untuk daerah yang ketiga, perhitungannya seperti pada gambar di samping. Didapatkan luas sebesar 7,5 cm kuadrat dan titik pusat massa yaitu 0,75 cm atau jika dihitung dari alas sebesar 12,75 cm. Lalu daerah 4 didapatkan luas sebesar 78 cm kuadrat dan titik pusat massa dari sumbu Y itu 6 cm dan dari alasnya juga 6 cm. Kemudian didapatkan luas total yaitu luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 ditambah luas daerah 3 ditambah luas daerah 4 yang mendapatkan hasil 123,62 cm kuadrat. Kemudian untuk total pusat massa di sumbu Y yaitu luas 1 dikali Y1 ditambah luas 2 dikali Y2 ditambah luas 3 dikali Y3 ditambah luas 4 dikali Y4 dibagi dengan luas total yang mendapatkan hasil perkiraannya atau diestimasikan hasilnya adalah 10,82 cm dari alas. Sehingga di sini kami mendapatkan titik pusat massa botol X, Y adalah 0,10,82 cm dari alas. Sekian penjelasan mengenai perhitungan titik pusat massa botol. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.